Merasa sering dirugikan wasit, Real Madrid susun laporan untuk mengadu ke FIFA. Musim baru La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026 belum genap sebulan, tapi Real Madrid sudah merasa jadi korban. Klub raksasa Spanyol itu geram dengan sejumlah keputusan wasit yang dinilai merugikan. Kekecewaan makin besar setelah laga kontra Real Sociedad pada Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025, malam WIB, Madrid harus bermain dengan 10 orang setelah Dean Huijsen mendapat kartu merah. Bagi manajemen Los Blancos, kasus ini bukan yang pertama. Mereka menilai pola kesalahan wasit sudah berlangsung sejak musim lalu. Karena itu, langkah resmi ke FIFA sedang dipertimbangkan. Klub menilai hanya badan tertinggi sepak bola dunia yang bisa memberi solusi adil. Real Madrid TV menyebut klub tengah menyusun laporan. Dokumen ini ditujukan langsung kepada FIFA untuk menyoroti dugaan ketidakadilan. Kartu merah Dean Huijsen menjadi titik panas. Keputusan itu dianggap keliru karena Eder Militao masih berada di posisi bertahan. Lebih mengejutkan lagi, VAR tidak dipakai untuk meninjau ulang insiden tersebut. Hal ini memicu dugaan bahwa keputusan wasit terlalu sepihak. Selain itu, gol Arda Güler juga dianulir. Sebelumnya gol Mbappe juga pernah dibatalkan wasit sehingga situasi semakin memperkeruh suasana. Perseteruan ini berpotensi jadi konflik besar antara klub dan operator liga. Jika laporan benar-benar sampai ke FIFA, hubungan kedua pihak bisa makin panas. Xabi Alonso optimistis Jude Bellingham segera pulih dan tampil gemilang untuk Real Madrid. Xabi Alonso optimistis terhadap proses pemulihan Jude Bellingham dari cedera bahu yang dideritanya. Gelandang muda Real Madrid itu diperkirakan akan absen hingga Oktober setelah menjalani operasi. Namun, Alonso menilai perkembangan Bellingham menunjukkan tanda positif. Bellingham mengalami dislokasi bahu kiri sejak November tahun 2023 dan sempat bermain dengan penyangga. Dilansir dari laman beIN Sports pada Minggu, tanggal 14 September tahun 2025, cedera tersebut memaksanya absen pada awal musim La Liga. Meski begitu, pemain asal Inggris ini terus berlatih secara teratur. Diketahui bahwa Bellingham diprediksi pulih dalam waktu 12 minggu. Kini, Alonso menyebut pemulihan berjalan lebih cepat dari perkiraan. Hal ini membuka peluang kembalinya sang gelandang lebih awal. Jude melakukan latihan parsial tanpa kontak fisik demi menjaga kondisi bahunya, ungkap Alonso. Alonso berharap Bellingham dapat memperkuat tim sebelum bulan Oktober. Pelatih itu menilai upaya keras Bellingham patut diapresiasi. Alonso menegaskan pihaknya tidak akan memaksakan proses pemulihan sang pemain. Bellingham telah mencatat 100 penampilan di semua kompetisi bersama Madrid sejak bergabung dari Borussia Dortmund. Perannya sangat penting, termasuk ketika tampil di Piala Dunia antar klub. Kehadirannya kembali akan menambah kekuatan lini tengah Los Blancos. Real Madrid pantau gelandang Manchester United jelang bursa transfer Januari. Real Madrid kembali dikaitkan dengan pemain Manchester United menjelang dibukanya bursa transfer Januari tahun 2026. Klub raksasa La Liga tersebut dilaporkan tengah memantau salah satu gelandang muda milik Manchester United sebagai target potensial. Meski pada musim panas lalu Los Blancos cukup aktif mendatangkan pemain baru seperti Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono, hingga Trent Alexander-Arnold, mereka sama sekali belum memperkuat lini tengah. Situasi itu bisa berubah dalam beberapa bulan ke depan. Menurut laporan Defensa Central via Vichajes, nama Kobbie Mainoo menjadi salah satu opsi utama Real Madrid di Januari nanti. Gelandang muda berusia 20 tahun tersebut disebut-sebut bisa didatangkan ke Santiago Bernabeu dengan syarat tertentu. Ada dua kondisi yang disebut menjadi kunci. Pertama, jika ada gelandang Madrid yang mengalami cedera serius, dan kedua, jika Dani Ceballos akhirnya benar-benar hengkang. Mainoo sebenarnya tampil gemilang di bawah asuhan Erik ten Hag pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Akan tetapi sejak kedatangan Ruben Amorim, menit bermainnya berkurang karena sang pelatih lebih menyukai tipe gelandang berbeda. Pada bursa transfer musim panas lalu, Kobbie Mainoo sempat hampir meninggalkan Old Trafford. Meski akhirnya bertahan, pemain internasional Inggris itu disebut masih membuka opsi hengkang jika situasinya tidak berubah, terutama terkait jam bermain di laga-laga besar. Mainoo dikenal sebagai gelandang serba bisa yang kuat dalam distribusi bola, penguasaan permainan, sekaligus agresif dalam bertahan. Saat ini, Real Madrid sudah mulai menyambut kembalinya Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga dari cedera. Namun, jika salah satu kembali mengalami masalah fisik, Los Blancos bisa segera bergerak untuk merekrut Mainoo di Januari tahun 2026.
Dengan usianya yang masih muda dan potensinya yang besar, Kobbie Mainoo bisa menjadi investasi jangka panjang bagi Real Madrid sekaligus tambahan amunisi di lini tengah mereka. Real Madrid blokade Franco Mastantuono dari panggilan timnas Argentina. Real Madrid ingin Franco Mastantuono absen dari Piala Dunia U20 bersama Argentina, dengan Xabi Alonso mengatakan bahwa dia akan tetap bersama tim La Liga tersebut. Los Blancos bertekad untuk mencegah Mastantuono bergabung dengan skuad U20 Argentina untuk Piala Dunia di Chili. Pemain muda berusia 18 tahun itu baru tiba di Santiago Bernabeu musim panas ini setelah klub memicu klausul rilisnya sebesar 45 juta euro di River Plate. Menandatanganinya dengan kontrak 6 tahun, Federasi Argentina telah berusaha keras untuk mengamankan partisipasinya, tetapi Alonso telah menutup peluang untuk pemanggilan tersebut. Jika dilepas, Mastantuono akan melewatkan hingga 7 pertandingan untuk Madrid di La Liga dan Liga Champions. Pemain sayap ini dipandang sebagai salah satu investasi jangka panjang paling cemerlang Madrid, dengan sudah diberi kesempatan bermain sebagai starter di La Liga musim ini. Argentina melihatnya sebagai pilihan alami untuk tim muda mereka, tetapi Madrid percaya bahwa mempertahankannya di Spanyol sangat penting untuk perkembangannya. Pergulatan ini mencerminkan tren yang lebih luas, dengan klub-klub elit Eropa semakin enggan melepas bintang-bintang remaja untuk turnamen muda yang berbenturan dengan kalender tim senior. Jika itu terserah kami, dia akan tetap bersama kami, kata Alonso kepada wartawan menjelang pertandingan melawan Real Sociedad. Manchester City bersedia membayar harga baru bintang Real Madrid. Manchester City sangat dikaitkan dengan kepindahan Rodrigo, dan Pep Guardiola akhirnya bisa merekrut pemain sayap itu setelah Real Madrid membatalkan tuntutan mereka. Tim asuhan Guardiola telah menjadikan pemain berusia 24 tahun itu sebagai pengganti potensial bagi Savinho, yang hampir bergabung dengan Tottenham pada minggu-minggu terakhir bursa transfer. Spurs melihat sedikitnya 2 tawaran ditolak untuk bintang Man City, dan jika mereka berhasil dalam upaya mereka untuk membujuknya ke London, Rodrigo mungkin akan pindah ke Etihad. Menurut media Spanyol Estadio Deportivo, Guardiola menekan hierarki Man City untuk merekrut Rodrigo pada bulan Januari. Laporan itu mengklaim bahwa Rodrigo dapat mempertimbangkan keluar dari Real Madrid jika ia tidak bermain secara konsisten di bawah asuhan Xabi Alonso. Pemain sayap itu baru bermain selama 81 menit di La Liga sejauh musim ini, menjadi starter hanya dalam 1 dari 3 pertandingan untuk Los Blancos. Manchester City dikabarkan telah menghabiskan seluruh musim panas untuk menjajaki kemungkinan transfernya. Kini, mereka bisa mendapatkan kesempatan tersebut, karena tawaran sebesar 80 juta euro sudah cukup untuk memulai negosiasi. Yang terpenting, Citizens dikabarkan bersedia mengajukan tawaran sebesar itu. Kontrak pemain Brasil itu berlaku hingga 2028, yang menempatkan raksasa La Liga itu dalam posisi negosiasi yang kuat. Koresponden transfer tim Talk Dean Jones melaporkan pada tanggal 16 Agustus bahwa Rodrigo selalu ingin bermain untuk Guardiola dan memang benar bahwa pengagum Katalan itu adalah pengagum beratnya. Real Madrid sejauh ini tetap teguh pada valuasi 100 juta euro, dan masih harus dilihat apakah mereka akan berubah pikiran. Arsenal mulai panik, Real Madrid ingin boyong William Saliba di tahun 2026. Arsenal berpotensi berpisah dengan William Saliba pada tahun 2026 nanti. Raksasa La Liga, Real Madrid, dilaporkan sangat menginginkan jasa sang bek di tahun depan. Saliba merupakan sosok krusial di lini pertahanan Arsenal. Selama 3 musim terakhir, sang bek telah menjadi pemain yang sulit dilewati di jantung pertahanan The Gunners. Performa apik William Saliba ini menjadi pedang bermata dua bagi Arsenal. Sebab, sejumlah klub top Eropa dikabarkan tertarik untuk merekrut William Saliba. Vicages melaporkan bahwa salah satu klub yang serius mendambakan jasa William Saliba adalah Real Madrid. Mereka dikabarkan akan mencoba merekrut sang bek pada tahun 2026 nanti. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini sedang merencanakan peremajaan lini pertahanan mereka. Madrid memiliki beberapa bek tengah yang berusia tidak muda lagi, seperti Antonio Rudiger dan David Alaba. Xabi Alonso menilai sudah saatnya El Real mengganti keduanya dengan bek yang lebih muda. Itulah mengapa William Saliba kini masuk dalam radar Real Madrid, di mana Los Blancos menilai Saliba akan berkembang menjadi salah satu bek tengah terbaik dunia dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut laporan yang sama, Arsenal harus ekstra waspada. Pasalnya, Real Madrid mulai bergerak untuk mengamankan jasa William Saliba. Sudah ada pembicaraan antara Saliba dan pihak Real Madrid. Los Blancos telah menyatakan ketertarikan mereka untuk menggunakan jasa William Saliba di musim depan. William Saliba dikabarkan masih belum memberikan jawaban kepada Real Madrid. Ia dikabarkan masih ingin fokus bersama Arsenal dan akan mengevaluasi masa depannya di akhir musim nanti. Arsenal sendiri dikabarkan tidak akan membiarkan pemain terbaik mereka hengkang di tahun depan. The Gunners berencana memagari sang bek dengan kontrak baru agar Real Madrid dan klub-klub lain tidak bisa merekrutnya.